Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi dengan saya Master D dari Terapi Kabuyutan Nabawartala Gusmus Raksa Jasad. Oke, pada kesempatan malam ini Master D ingin berbagi lagi terkait bagaimana pembahasannya selanjutnya ya, tentang organ tubuh kita, bagaimana mempelajari kehidupan ini dari organ tubuh kita, pasti alam dan pasti budaya. Oke guys, kali ini Master D berbagi terkait organ ginjal secara pasti alam dan pasti budaya. Nah, secara pasti alam itu adalah kedokteran. Oke, secara kedokterannya ginjal itu sepasang organ vital ya. Sepasang berarti ada dua ya, kanan dan kiri. Dan itu bentuknya seperti kacang tanah. Gitu guys. Kemudian dia terletak di bagian punggung bawah ya, di bagian tulang kiri dan kanan gitu, di bawah tulang rusuk guys gitu ya. Kemudian fungsi utamanya untuk apa? Yaitu menyaring darah sekitar 120 sampai 150 liter per hari untuk membuang limbahnya, kemudian racunnya ya melalui urin. Gitu guys, mengatur cairan, kemudian keseimbangan elektrolit, tekanan darah dan memproduksi hormon. Itu secara pasti alamnya. Nah, bagaimana sekarang secara pasti budayanya? Next nanti ya, karena di ginjal juga ada strukturnya. Nah, kita lihat dulu pembahasan terkait anatomi dan struktur ginjal ya. Struktur ginjal manusia terdiri 3 bagian utama, yaitu korteks renalis ya, bagian luar, lapisan terluar yang mengandung nefron, unit penyaring terkecil. Kemudian yang berikutnya ada medula renalis ya di bagian tengah, yaitu lapisan terluar ya yang mengandung nefron. Gitu guys. Kemudian yang ketiga peplis renalis ya. Peplis itu bagian dalam. Jadi ruang yang terbentuk corong yang berfungsi mengumpulkan urin sebelum dialirkan ke ureter. Seperti itu guys. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsi ginjal salah satunya adalah yang pertama, menyaring darah. Jadi membuang sisa metabolisme tubuh, urea, keratinin, dan racun. Kemudian keseimbangan cairan, elektrolit ya, mengatur natrium, kalium, dan kalsium. Kemudian sebagai pengaturan tekanan darah, menghasilkan hormon renin ya untuk mengatur tekanan darah gitu guys. Yang berikutnya produksi sel darah merah, yaitu menghasilkan eritropoietin atau EPO untuk merangsang sumsum tulang. Kemudian untuk sebagai kesehatan tulang, yaitu mengaktifkan vitamin D untuk menyerap kalsium. Gitu guys. Kemudian bagaimana secara pasti budayanya. Nah, layaknya ginjal tadi, di dalam kehidupan kita, kita masih bisa menyaring. Ya, menyaring dari hal-hal apa sih? Ya kan? Dari hal-hal yang sifatnya masih bisa dipergunakan. Nah, kita ambil kembali, kemudian ketika kita misalkan setelah meresap kembali, mengambil kembali, memilah mana nih yang bagian masih bisa digunakan untuk kehidupan kita. Dan juga kita harus bisa memilah mana nih yang harus dikeluarkan. Seperti ginjal tadi, oh ini racun, harus dikeluarkan. Oh ini tidak baik buat tubuh, dikeluarkan. Nah, seperti layaknya ketika kita di bidang finansial, ketika di bidang kehidupan, kita banyak menyerap sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ketika di dalam pelaksanaan kehidupan kita, biar kehidupan kita sehat, ginjal kita sehat, kita itu harus menata apa-apa yang telah kita lakukan. Mengingat kembali hal-hal yang sifatnya baik untuk kita, kemudian kita lakukan kembali. Keburukan kemudian kita tinggalkan, kita buang. Nah, kemudian di dalam kehidupan bersosial seperti apa? Artinya perilaku kita yang bisa membuat kita terdukung atau sehat, baik secara spiritual, sosial, kemudian juga secara pengetahuan, sains, edukasi, supaya kita sehat dan keuangan kita juga bagus. Artinya kita harus bisa memilih kembali hal-hal yang sifatnya buruk kita buang, kemudian hal-hal yang misalkan baik masih bagus bisa kita lakukan lagi, kita bisa perbaiki lagi. Nah, itu kita
lakukan dan kemudian dibuang kotorannya atau hal-hal yang tidak baik buat diri kita, guys. Nah, terkait finansial, ketika kita mendapatkan rezeki, keuangan, ingat di situ ada hak orang lain, ada hak yatim piatu dan jompo, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Nah, gitu guys. Itu salah satu penjelasan sedikitnya ya, sekelumitnya dari terapi kabuyutan Nabawadhatala Gusmus Raksa Jasad, di mana kita dari organ tubuh kita bisa belajar bagaimana hidup ini bisa membahagiakan tubuh kita sehat, jasad. Kemudian rohani kita bahagia dengan keberkahan. Oke, itu guys, nanti akan ditambah lagi oleh Master D terkait bagaimana menghadapi atau melakukan hidup ini supaya kita ini bisa bahagia dunia dan akhirat dengan terapi kabuyutan Nabawadhatala Gusmus Raksa Jasad. Oke, terima kasih. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.